selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Winson Masunartono dari kelas manajemen malam 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus aplikasi sistem informasi manajemen. Di sini aplikasi yang akan saya bahas adalah sebuah aplikasi ERP yang dibuat oleh perusahaan SGD. Sebelum saya membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang aplikasi ini dan perusahaan yang membuatnya. Aplikasi ERP ini dibuat oleh perusahaan SGD yang berlokasi di Batam. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2010. SGD sendiri memiliki kepanjangan Serial with Great Enterprise and Elegance Development. Perusahaan ini bergerak di bidang-bidang yang membuat aplikasi-aplikasi manajemen untuk sistem informasi manajemen. Dan ERP ini adalah salah satu contoh aplikasi buatannya. Nah, apa sih itu ERP? ERP adalah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola bagian-bagian dari perusahaannya. Contohnya seperti manajemen, operasional, keuangan, transaksi, dan lain-lain. Nah, di sini salah satu ERP yang akan saya bahas adalah ERP yang digunakan oleh perusahaan supermarket Bintang 21. alias cabangnya Supermarket Galang Batang. Supermarket Galang Batang sendiri menggunakan ERP sebagai sistem pengelolaan data, transaksi, keuangan, dan manajemen mereka. ERP di sini digunakan sebagai sarana untuk memanajemen dan mengontrol kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Supermarket Galang Batang. Contohnya seperti membuka purchase order atau biasa kita sebut dengan PO, mengelompokkan nama supplier, dan masih banyak lagi contohnya. ERP sendiri juga digunakan sebagai alat untuk retur, point of sale, manufaktur, mengelola data karyawan, dan lain-lain. Selain itu, ERP juga digunakan sebagai alat untuk memanajemen dan memantau kondisi keuangan sebuah perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Supermarket Galang Batang. Mereka menggunakan ERP ini untuk mengelola finansial perusahaan mereka, untuk memantau omset, transaksi, dan lain-lain. Tak hanya di situ saja, ERP juga bisa digunakan sebagai alat atau program untuk transaksi. Contohnya seperti program kasir. ERP menyediakan program kasir agar Supermarket Galang Batang bisa bertransaksi dan berjualan sebagaimana mestinya perusahaan retail. Selain itu, di dalam aplikasi ERP terdapat banyak fitur-fitur yang akan saya bahas sekarang. Salah satunya adalah kita bisa menciptakan produk dan mengelompokkan produk yang kita ciptakan berdasarkan kategori-kategori yang telah dibuat. Contoh, kita membuat sebuah produk rokok dan mengkategorikannya sebagai rokok di kategori rokok. Contoh selanjutnya, misalnya kita membuat produk buah dan sayur-sayuran. Nah, kita akan mengelompokkannya ke dalam kategori buah dan sayur-sayuran. Begitu pula dengan produk-produk yang lainnya, seperti sabun, makanan, buah-buahan, daging, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menarik data transaksi yang telah terjadi. Contohnya seperti si A berjualan sebanyak 700 juta hari ini. Nah, kita bisa menarik atau mengekspor datanya keluar melalui aplikasi ERP ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memantau apabila kasir terjadi kesalahan pada saat penjualan. Misalnya salah pengembalian atau salah scan produk. Dalam aplikasi ERP, kita juga bisa mengelola stok produk apabila terjadi kesalahan dalam receive. Misalnya produk yang seharusnya kita receive itu berjumlah 10 piece, tetapi yang kita receive hanya 5 piece. Nah, dalam aplikasi ERP ini kita bisa mengelola stoknya, atau dengan kata lain kita bisa mengembalikan stok yang salah kita receive tadi agar stoknya seimbang dan tidak lari. Dalam aplikasi ERP ini kita juga bisa mengelola data karyawan. Kita bisa menambahkan data karyawan dan mengelolanya.
Sama seperti aplikasi pada umumnya, aplikasi ERP ini terkadang juga mengalami error. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ketika terjadi error? Biasanya kita akan menghubungi pihak teknisi dari aplikasi ERP ini. Teknisinya biasanya berasal dari perusahaan SGD itu sendiri. Biasanya kita menghubungi mereka dan memberitahukan keluh kesah yang terjadi pada aplikasi ini. Kita bisa menyampaikan kritik dan saran juga kepada customer service dari perusahaan SGD. Di sana mereka akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Contohnya seperti error, keluh kesah, dan kritik dan saran kita berikan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja pembahasan saya pada malam ini tentang studi kasus aplikasi sistem informasi manajemen pada malam ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya mohon maaf. Terlebih dahulu terkurang, saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam.